Lanjutan bagian 2 di ranah pendidikan. Sekarang kita sampai pada bagian yang paling sulit dari argumen kita. Apakah mekanisme sains ala modern mengarah pada demokrasi liberal jika logika industrialisasi maju yang ditentukan oleh sains ala modern menciptakan suatu predisposisi yang kuat untuk mendukung kapitalisme dan ekonomi pasar? Apakah ia juga menghasilkan pemerintahan yang bebas dan partisipasi yang demokratis? Dalam artikel yang ditulis pada tahun 1959, sosiolog Seymour Martin Lipset menunjukkan bahwa ada suatu tingkat korelasi empiris yang sangat tinggi antara demokrasi yang stabil di satu sisi dan tingkat pertumbuhan ekonomi satu negara di sisi lain, juga dengan petunjuk-petunjuk lain yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi seperti urbanisasi, pendidikan, dan seterusnya. Apakah ada hubungan yang penting antara industrialisasi maju dan liberalisme politis yang mempertimbangkan tingkat korelasi yang tinggi ini? Atau apakah mungkin bahwa liberalisasi politis hanyalah merupakan artefak kultural dari peradaban bangsa Eropa dan bagiannya yang bermacam-macam yang karena alasan-alasan independen telah menghasilkan kasus-kasus yang lebih terkenal dari contoh industrialisasi yang berhasil? Sebagaimana yang akan kita lihat, hubungan antara perkembangan ekonomi dan demokrasi bukanlah hal yang berkebetulan, tetapi motif-motif di balik pilihan demokrasi secara fundamental bukanlah motif ekonomi. Mereka memiliki sumber lain dan difasilitasi tetapi tidak dibuat penting oleh industrialisasi. Hubungan erat yang ada di antara perkembangan ekonomi, tingkat pendidikan, dan demokrasi digambarkan dengan sangat jelas di Eropa Selatan. Pada tahun 1958, Spanyol mulai suatu program liberalisasi ekonomi di mana kebijakan-kebijakan merkantilis dari para pengikut Franco yang digantikan dengan kebijakan-kebijakan ekonomi liberal yang mengaitkan ekonomi Spanyol dengan ekonomi dunia luar. Hal ini mengarah pada suatu periode pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat. Dalam dasawarsa sebelum kematian Franco, perekonomian Spanyol tumbuh 7,1% tiap tahun, diikuti oleh Portugal dan Yunani yang mencapai angka pertumbuhan 6,2 sampai 6,4% tiap tahun secara berturut-turut. Transformasi sosial yang diakibatkan oleh industrialisasi ternyata sangat dramatis. Di Spanyol hanya 18% penduduk yang tinggal di kota-kota dari lebih dari 100.000 penduduk pada tahun 1950. Pada tahun 1970, gambaran ini telah meningkat mencapai 34%. Pada tahun 1950, setengah dari penduduk Spanyol, Portugal, dan Yunani sibuk dalam bidang pertanian, dibandingkan dengan 24% rata-rata penduduk Eropa Barat secara keseluruhan. Pada tahun 1970, hanya Yunani yang masih tetap menempati gambaran terakhir, sementara di Spanyol, presentasi telah turun sampai 21. Dengan adanya urbanisasi yang meningkat antara tingkat pendidikan dan pendapatan personal, muncul pula apresiasi terhadap budaya konsumer yang tengah tercipta di kalangan masyarakat Eropa. Sementara perubahan-perubahan ekonomi dan ini sosial tidak dengan sendirinya mengakibatkan pluralisme politik yang lebih besar. Perubahan-perubahan ini justru menciptakan lingkungan sosial di mana pluralisme dapat tumbuh dengan subur ketika kondisi-kondisi politik sudah mencapai tingkatan kematangan. Komisar Francois yang menangani perencanaan untuk pengembangan ekonomi yang mengawasi kebanyakan revolusi teknokratik Spanyol, yaitu Laureano Lopez Rodo, telah melaporkan bahwa Spanyol akan siap menjadi negara demokrasi bila pendapatan per kapitanya mencapai $2.000. Ini terbukti sangat profetik. Pada tahun 1974, pada malam kematian Franco, pendapatan per kapita kotor atau GDP menempati angka $2.446. Hubungan yang mirip antara perkembangan ekonomi dan demokrasi liberal dapat dilihat di Asia. Jepang, negara Asia Timur pertama yang melakukan modernisasi, adalah negara pertama yang mencapai demokrasi liberal yang stabil. Demokratisasi Jepang pada awalnya dilakukan dengan senjata, tetapi akibat yang ditimbulkan dalam jangka panjang bisa menimbulkan prasangka bahwa demokrasi dapat dikatakan dijalankan dengan paksa. Taiwan dan Korea Selatan dengan tingkatan pendidikan dan GNP per kapita menempati urutan kedua dan ketiga, telah mengalami perubahan-perubahan terbesar dalam sistem politik mereka. Di Taiwan misalnya, 45% dari Komite Sentral Partai
Kuomintang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Beberapa di antara mereka memperboleh pendidikan di Amerika Serikat. Sebanyak 45% dari orang Taiwan dan 37% orang Korea menerima beberapa pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan dengan 60% orang Amerika dan 22% orang Briton. Dan sesungguhnya, para anggota parlemen Taiwan yang lebih muda dan lebih berpendidikan itulah yang telah sangat mendorong untuk menjadikan parlemen sebagai suatu lembaga yang lebih representatif. Australia dan Selandia Baru, dua wilayah Eropa di Asia, secara ekonomi sudah modern dan sudah demokratis sebelum Perang Dunia II. Di Afrika Selatan, sistem apartheid diundangkan mengikuti kemenangan Partai Nasional DF Malan pada tahun 1948. Komunitas orang Afrika yang diwakilinya sangat terbelakang dalam bidang ekonomi, terutama bila dibandingkan dengan masyarakat Eropa kontemporer. Orang-orang Afrika pada periode ini sebagian besar miskin. Para petani tidak berpendidikan yang baru-baru ini dipaksa ke kota dengan penderitaan dan kekeringan. Orang-orang Afrika menggunakan kekuasaan negara yang mereka miliki untuk meningkatkan diri mereka secara sosial dan ekonomi, khususnya melalui pekerjaan sektor publik. Antara tahun 1948 sampai 1988, mereka mengalami suatu transformasi yang dramatis menjadi masyarakat kerah putih kota, berpendidikan dan pengusaha yang sukses. Dengan pendidikan itulah terjadi kontak dengan norma-norma dan tren-tren politik di dunia luar, dari mana mereka tidak dapat mengasingkan diri mereka. Liberalisasi masyarakat Afrika Selatan telah dimulai pada akhir tahun 1970-an dengan relegalisasi terhadap Perserikatan Dagang Kulit Hitam dan pelonggaran hukum-hukum penyensoran. Pada bulan Februari 1990, F.W. de Klerk membuka Kongres Nasional Afrika. Pemerintah dalam beberapa hal mengikuti opini dari para pemilih kulit putihnya, yang sekarang sedikit berbeda dalam prestasi kependidikan dan jabatan dari rekan-rekan mereka di Eropa dan Amerika. Uni Soviet juga sedang mengalami suatu transformasi sosial yang dapat diperbandingkan, walaupun langkahnya lebih lambat ketimbang negara-negara Asia. Ia juga telah mengalami perubahan dari masyarakat agraris menjadi masyarakat kota dengan tingkat-tingkat pendidikan umum dan khusus yang terus meningkat. Perubahan-perubahan sosiologis ini berlangsung sebagai latar belakang pada waktu Perang Dingin yang menjadi perang di Berlin dan Kuba yang merupakan kondisi-kondisi yang membesarkan hati untuk langkah selanjutnya dalam menjalankan demokrasi. Melihat sekeliling dunia, yaitu kembali pada suatu hubungan secara keseluruhan yang sangat kuat antara kemajuan modernisasi, sosial ekonomi, dan munculnya negara-negara demokrasi baru. Secara tradisional, kebanyakan negara-negara yang maju secara ekonomi, yaitu negara-negara Eropa Barat dan Amerika Utara, juga telah mengharapkan dunia masa lalu dan demokrasi liberal yang lebih stabil. Eropa Selatan telah mengikuti di belakangnya secara terbuka dan mencapai demokrasi yang stabil pada tahun 1970. Di Eropa Selatan, Portugal telah mengalami transisi yang sangat keras menuju demokrasi pada pertengahan 1970. Karena itu, dimulai dari suatu tingkat sosial ekonomi yang lebih rendah, sangat banyak mobilisasi sosial yang harus terjadi setelah itu, yaitu belum meninggalkan rezim lama. Memang benar bahwa di belakang Eropa secara ekonomi adalah Asia, yaitu bangsa-bangsa yang sudah demokratis atau sedang berada dalam proses menuju demokrasi. Di atas kertas merupakan ukuran menuju tingkat perkembangan mereka. Pada awalnya, negara komunis di Eropa Timur yang kebanyakan maju secara ekonomi adalah Jerman Timur, Hungaria, dan Cekoslovakia, diikuti oleh Polandia yang telah membuat transisi menuju demokrasi yang sempurna secara lebih cepat. Sementara itu yang kurang berkembang, Bulgaria, Rumania, Serbia, dan Albania, semuanya telah memilih kembali ke bentuk komunis pada tahun 1990 sampai 1991. Uni Soviet pada suatu tingkat perkembangan secara kasar dapat dibandingkan dengan negara-negara yang lebih besar di Amerika Latin seperti Argentina, Brazil, Chili, dan Meksiko. Dan seperti yang telah mereka raih untuk mencapai suatu masa di mana demokrasi yang stabil dijalankan secara penuh. Afrika merupakan wilayah yang tertinggal di dunia, banyak memiliki sedikit demokrasi yang baru saja diterima, yaitu stabilitas yang tidak menentu. Hanya wilayah yang jelas kelihatan ganjil adalah Timur Tengah, yang tidak memiliki demokrasi yang stabil dan memang terdiri dari negara-negara dengan pendapatan per kapita pada tingkat negara-negara Asia atau Eropa. Namun ini sangat mudah diterangkan, yaitu karena pendapatan dari minyak telah memungkinkan negara-negara seperti Arab Saudi, Iran, Irak, dan Uni Emirat Arab untuk memperoleh perangkat modernitas seperti mobil-mobil, VCR,
pesawat pengebom Mirage, dan semacamnya, tanpa harus melalui transformasi sosial terlebih dahulu sebelum kemakmuran dibangkitkan dengan kerja penduduk mereka. Ada 3 argumen untuk menjelaskan kemajuan industrialisasi yang akan menghasilkan demokrasi. Pertama adalah argumen fungsional, hanya untuk mempengaruhi demokrasi yang mampu menengahi jaringan yang kompleks dari konflik kepentingan yang diciptakan oleh ekonomi modern. Pandangan ini dibantah oleh Talcott Parsons yang percaya bahwa demokrasi adalah suatu evolusi universal dari semua masyarakat. Untuk mengemukakan maksud Parsons, negara-negara demokrasi pada umumnya dilengkapi untuk menghadapi perkembangan anggotanya dengan cepat dari kepentingan-kepentingan kelompok yang terjadi karena proses industrialisasi. Mempertimbangkan para pelaku sosial baru secara menyeluruh yang muncul pada masa industrialisasi, suatu kelas pekerja yang dibedakan pertumbuhannya menurut spesialisasi industri dan kerajinan. Lapisan-lapisan baru yang mengatur orang yang bertujuan bukan untuk kebutuhan yang sejenis dengan pengaturan tertinggi para birokrat pemerintahan suatu bangsa, regional dan lokal, dan gelombang kaum imigran dari luar negeri, legal dan ilegal, yang tampak mengambil keuntungan dari pasar tenaga kerja yang terbuka dalam negara-negara berkembang. Argumen ini menyatakan bahwa demokrasi lebih fungsional dalam keadaan itu, karena lebih dapat diambil. Pembangunan yang universal dan kriteria yang terbuka untuk partisipasi sistem politik mengizinkan kelompok-kelompok sosial baru dan kepentingan untuk mengekspresikan dirinya dan bekerja dalam konsensus politik yang umum. Diktator dapat diambil juga untuk mengubah. Dalam beberapa kasus dapat berbuat lebih cepat daripada birokrasi, sebagaimana yang terjadi pada hukum oligarki Meiji di Jepang setelah tahun 1986. Namun, sejarah berulang kembali seperti kasus-kasus yang lain dari hukum elit yang sempit, yang tidak mengatakan perubahan sosial terjadi di depan mereka sebagai suatu akibat dari perkembangan ekonomi seperti Prusian Junker atau kaum elit yang memiliki tanah di Argentina. Demokrasi menurut argumen ini lebih fungsional daripada diktator karena beberapa konflik yang berkembang dengan munculnya kelompok-kelompok sosial baru diputuskan juga dalam hukum atau pada akhirnya dalam sistem politik. Pada pasar sendiri tidak memisahkan tingkat dan lokasi yang tetap dari investasi infrastruktur publik atau aturan-aturan untuk menyelesaikan perselisihan tenaga kerja atau tingkat peraturan perusahaan penerbangan dan pengangkutan atau standar kesehatan dan keselamatan kerja. Permasalahan-permasalahan ini adalah bebas nilai untuk berkembang dan harus diikuti sistem politik. Dan jika sistem yang sedang berjalan itu memutuskan konflik-konflik kepentingan secara adil dan dengan cara menerima persetujuan dari semua pelaku utama ekonomi, maka hal itu harus demokratis. Seorang diktator dapat memutuskan fungsi suatu ekonomi modern yang tergantung pada kemauan beberapa komponen sosial untuk bekerja sama. Bila mereka percaya pada legitimasi pengambil keputusan, bila tidak maka terjadi kerjasama yang tidak aktif dan tidak bersemangat dari orang yang perlu untuk membuat sistem sebagai suatu fungsi pemerataan yang menyeluruh. Suatu cara dalam negara demokrasi yang dapat dibantah dikatakan menjadi lebih fungsional bagi negara-negara berkembang karena isu sentral pada saat ini adalah lingkungan. Di antara banyak produk industrialisasi yang terkemuka, khususnya tingkat polusi dan kerusakan lingkungan, itulah yang oleh para ekonomi disebut eksternalisasi, yaitu yang menentukan biaya pada bagian-bagian ketiga yang tidak mempengaruhi secara langsung kegiatan perusahaan itu. Meskipun bermacam teori yang salah mengenai kerusakan ekologi pada kapitalisme atau sosialisme, juga pengalaman yang ditunjukkan dalam sistem ekonomi khususnya barang-barang untuk lingkungan. Kapitalisme dan sosialisme terutama dalam perusahaan-perusahaan negara sebagaimana pengusaha sosialis dan para menterinya akan memusatkan pada pertumbuhan atau output yang tampak untuk menghindari faktor eksternalitas. Namun sejak orang-orang itu tidak hanya menginginkan pertumbuhan ekonomi tetapi juga suatu lingkungan yang aman untuk mereka dan anak-anak mereka, maka hal itu menjadi suatu fungsi negara untuk mencari suatu kejujuran menjual dan membagi biaya perlindungan ekologis sekelilingnya, sehingga tak satu pun sektor akan menunjang perbuatan mereka. Dalam hal ini, dunia komunis secara sungguh-sungguh telah mencatat anjuran lingkungan yang lebih efektif dalam melindungi lingkungan bukanlah kapitalisme atau sosialisme, melainkan demokrasi. Sebagai suatu keseluruhan, sistem politik demokrasi bereaksi lebih cepat menuju pertumbuhan kesadaran ekologi pada tahun 1960 sampai 1970 daripada yang dilakukan di dunia diktator.
Tanpa suatu sistem politik yang mengizinkan komunitas lokal untuk memprotes kandungan racun kimia yang tinggi dalam suatu tanaman di tengah-tengah komunitas mereka, tanpa kebebasan untuk organisasi-organisasi pengawasan yang memantau tingkah laku pengusaha-pengusaha dan badan-badan usaha, tanpa suatu kepemimpinan politik nasional yang cukup sensitif, yang ingin menghancurkan secara substansial sumber-sumber untuk melindungi lingkungan, suatu bangsa akan berakhir dengan kehancuran seperti Chernobyl atau pengeringan laut Aral atau suatu tingkat kematian bayi di Krakow yang 4 kali lebih tinggi daripada rata-rata angka kematian nasional Polandia, yaitu atau 70% dari keguguran di Bohemia Barat. Demokrasi mengizinkan partisipasi dan oleh karena itu berpengaruh timbal balik, dan tanpa pengaruh timbal balik itu pemerintah cenderung akan selalu mempermudah perusahaan besar yang memberikan tambahan pada kemakmuran nasional melalui kepentingan jangka panjang kelompok-kelompok yang telah membebaskan warga negara. Garis kedua dari argumen ini menjelaskan pengaruh perkembangan ekonomi yang harus dilakukan untuk menghasilkan demokrasi dengan tujuan para diktator atau memperburuk peraturan suatu partai dan untuk mempercepat menghadapi tugas menjalankan suatu teknologi yang maju. Secara revolusioner, rezim-rezim itu mungkin akan memerintah secara efektif pada tahun-tahun awal mereka dari apa yang disebut Max Weber dengan otoritas karismatik. Namun, sekali para pendiri rezim itu telah tiada, maka tidak ada jaminan bahwa para pengganti mereka akan menikmati suatu tingkat yang dapat diperbandingkan dengan kekuasaan atau mereka akan meminimalkan kepentingan negara. Diktator yang bertahta dalam jangka panjang mampu menghasilkan dampak personalitik yang fanatis seperti pendiri Romania, Nicolae Ceausescu, yang membangun tempat lilin 40.000 dibangun pada waktu negara telah menyatakan pemadaman listrik secara tetap. Kekuasaan yang menghancurkan dirinya berkembang di antara para pengikutnya sendiri dari pendiri rezim itu yang telah berhasil mengontrol sesuatu yang lain tetapi tidak dalam memerintah negara secara efektif. Alternatif untuk berkuasa secara terus-menerus dan diktator yang berubah-ubah adalah perkembangan yang rutin dan prosedur yang telah melembaga untuk memilih para pemimpin baru dan membatalkan kebijakan-kebijakan mereka. Inilah salah satu versi dari tesis dalam upaya untuk mengubah otoritarian sayap kanan menuju demokrasi. Demokrasi muncul sebagai akibat dari suatu fakta atau kompromi antara kelompok-kelompok elit tentara, teknokrat, borjuis industri yang sudah kehabisan tenaga, frustasi, atau satu sama lain telah saling mengawasi ambisi-ambisi mereka, menerima fakta-fakta atau rencana pembagian kekuasaan sebagai suatu hasil terbaik kedua. Juga di bawah sayap kiri, komunis atau versi otoritarian sayap kanan. Demokrasi tidak muncul karena hasrat orang yang membutuhkan, tetapi lebih merupakan suatu hasil tambahan dari perjuangan elit tersebut. Garis akhir dan yang paling kuat dari argumen hubungan perkembangan ekonomi dan demokrat liberal adalah keberhasilan industrialisasi yang menghasilkan masyarakat kelas menengah, dan masyarakat kelas menengah itu meminta partisipasi dalam bidang politik dan persamaan hukum. Meskipun perbedaan dalam pembagian pendapatan yang pada akhirnya sampai pada fase awal perkembangan industrialisasi ekonomi yang akhirnya bertujuan untuk mempromosikan persamaan kenaikan kondisi karena menciptakan permintaan yang luar biasa untuk suatu kekuatan kerja yang besar dan terdidik. Dan seperti suatu persamaan kenaikan kondisi itu dapat memperdebatkan pengaruh-pengaruh orang untuk menentang sistem politik yang tidak memperhatikan persamaan atau tidak mengizinkan orang untuk berpartisipasi atas dasar yang sama. Masyarakat kelas menengah muncul sebagai akibat pendidikan yang universal. Hubungan antara pendidikan dan demokrasi liberal akhirnya tercatat dan akan tampak menjadi suatu yang penting. Masyarakat industri membutuhkan para pekerja yang terdidik dan terampil, para manajer, teknisi, intelektual yang besar. Oleh karena itu, negara yang sangat diktator tidak dapat menghindari kebutuhan untuk dua hal yang yaitu pendidikan massal dan merupakan pembuka jalan masuk menuju pendidikan yang lebih tinggi dan khusus bila ingin maju secara ekonomi. Seperti halnya masyarakat tidak dapat hidup tanpa suatu pembangunan pendidikan yang khusus dan besar. Memang dalam mengembangkan status sosial, dunia dibedakan menjadi satu tingkat yang sangat besar dengan suatu prestasi tingkat pendidikan. Contohnya, perbedaan kelas yang muncul di Amerika Serikat dengan dewasa ini yaitu hak secara primer untuk berada dalam bidang pendidikan. Ada beberapa pandangan yang menghalangi kemajuan seseorang dari tujuan pendidikan yang tepat. Ketidaksamaan yang timbul
perlahan-lahan masuk ke dalam sistem sebagai suatu akibat dari ketidaksamaan akses menuju pendidikan. Kurangnya pendidikan adalah hukuman yang paling nyata bagi warga negara kelas 2. Akibat pendidikan dalam sikap politik yang membangkang, ada beberapa alasan untuk memikirkannya, sekurangnya menciptakan kondisi untuk masyarakat yang demokratis. Menyatakan bantuan sendiri terhadap pendidikan modern untuk membebaskan orang dari prasangka dan bentuk-bentuk tradisional dari kekuasaan. Orang yang terdidik tidak akan mematuhi otoritas dengan buta, tetapi lebih baik belajar untuk diri mereka sendiri. Jika hal ini tidak terjadi sebagai dasar yang bersifat massal, orang dapat dibawa untuk melihat kepentingan jangka panjang yang mereka miliki. Pendidikan juga membuat mereka minta lebih banyak dari yang mereka butuhkan sendiri. Dengan kata lain, mereka memperoleh suatu perasaan tertentu dari martabat. Mereka ingin dihormati oleh para warga negara mereka dan negara. Dalam suatu masyarakat, petani tradisional adalah mungkin bagi seorang tuan tanah lokal untuk merekrut para petani dan mencabut hak pilih mereka. Mereka juga tidak melakukannya karena hal ini berada dalam tujuan mereka, tetapi digunakan untuk mematuhi otoritas kekuasaan. Para profesional kota di negara-negara berkembang di lain pihak dapat direkrut untuk beberapa hal, tetapi mereka tidak bertujuan menjadi sukarelawan dalam tentara pribadi atau kematian pasukan yang sederhana, karena seseorang yang berada dalam suatu kesatuan menyatakan kepada mereka untuk melakukan juga. Sebagai suatu variasi dari argumen ini akan mengatakan bahwa teknik ilmiah terbesar membutuhkan perjalanan perekonomian industri modern yang pada akhirnya akan meminta liberalisasi dalam bidang politik yang lebih besar, karena penelitian ilmiah hanya dapat dijalankan dalam suatu atmosfer kemerdekaan dan pertukaran ide-ide secara terbuka. Kita telah melihat lebih awal bagaimana kemunculan suatu elit teknokrat di USSR dan Cina telah menciptakan bias tertentu dalam pasar liberalisasi ekonomi. Sejak hal itu berada dalam kesesuaian dengan kriteria rasionalitas ekonomi. Argumen ini dikembangkan dalam bidang politik bahwa kemajuan ilmiah tidak hanya tergantung pada kebebasan untuk penelitian ilmiah, tetapi pada suatu sistem masyarakat dan politik, yaitu sebagai sesuatu yang terbuka secara keseluruhan untuk diperdebatkan secara bebas. Kemudian argumen-argumen itu dapat dijadikan hubungan tingkat tinggi dari perkembangan ekonomi dan dunia liberal. Keberadaan dari suatu hubungan empiris antara dua hal itu tidak dapat disangkal, namun tidak satu pun dari teori-teori itu pada akhirnya cukup memadai untuk membangun suatu hubungan sebab-sebab yang dibutuhkan. Argumen ini kita asosiasikan dengan Talcott Parsons, yaitu pengaruh bahwa demokrasi liberal adalah suatu sistem yang lebih mampu memutuskan perselisihan-perselisihan pada basis persetujuan dalam suatu masyarakat modern yang kompleks, yaitu hanya benar dalam suatu tahapan saja. Universalisme dan formalitas yang bercirikan peraturan hukum dalam demokrasi liberal memberikan suatu tingkat permainan penuh yang di dalamnya orang-orang dapat bertanding, membentuk koalisi, dan pada akhirnya membuat kompromi-kompromi. Namun ini tidak memerlukan kasus bahwa demokrasi liberal adalah sistem yang cocok untuk memutuskan konflik-konflik sosial itu sendiri. Suatu kemampuan dari demokrasi untuk memutuskan secara damai konflik-konflik terbesar ketika konflik-konflik itu muncul sehingga disebut kelompok kepentingan yang membatasi sesuatu yang lebih besar. Kesadaran yang sudah ada pada nilai-nilai dasar dan hukum-hukum dari permainan itu, dan ketika konflik-konflik itu adalah konflik ekonomi secara primer di dunia. Namun ada bentuk lain dari konflik non-ekonomi yang jauh lebih keras yang harus dilakukan dengan isu-isu seperti status sosial yang turun-temurun dan nasionalisme, bahwa demokrasi tidak khusus yang hanya pada keputusan yang baik saja. Keberhasilan demokrasi Amerika dalam menyelesaikan konflik-konflik antara kelompok kepentingan yang beragam dan penduduk yang dinamis tidak menyiratkan bahwa demokrasi akan mampu untuk memutuskan konflik yang muncul dalam masyarakat-masyarakat lain. Pengalaman orang Amerika jauh lebih unik, sebagaimana orang-orang Amerika pada saat itu dalam fase Tocqueville atau lahirnya sejarah. Meskipun berbeda latar belakang, asal dan ras yang diwarisi dari keturunan mereka yang datang ke Amerika telah meninggalkan identitas mereka pada umumnya dan berasimilasi ke dalam suatu masyarakat baru tanpa perbedaan kelas-kelas sosial tertentu. Pembagian bangsa atau etnik yang sudah berjalan lama.
Masyarakat Amerika dan struktur etnik mereka sedang berubah untuk menghalangi munculnya kelas sosial yang keras, yang berarti subnasionalisme atau kelompok minoritas bahasa. Oleh karena itu, demokrasi Amerika jarang memaksakan konflik-konflik sosial yang lebih keras dari yang lain, masyarakat yang lebih tua. Lebih dari itu, demokrasi Amerika terutama bukanlah keberhasilannya dalam memecahkan problem-problem etnik yang sangat keras, yaitu orang-orang hitam Amerika. Perbudakan orang kulit hitam merupakan kepengecualian utama menuju generalisasi bahwa orang-orang Amerika lahir sejajar dan demokrasi Amerika pada kenyataannya tidak dapat menyelesaikan permasalahan perbudakan melalui demokrasi. Jauh setelah penghapusan perbudakan, setelah prestasi dari persamaan hukum yang penuh oleh orang-orang Amerika kulit hitam dan beberapa alienasi kembali dari alur utama budaya Amerika, telah memberikan budaya alami dari permasalahan itu pada kedua sisi dari orang-orang kulit hitam dan putih adalah tidak jelas bahwa demokrasi mampu secara nyata menjalankan apa yang akan menjadi kebutuhan untuk asimilasi orang-orang kulit hitam secara penuh dan untuk bergerak dari persamaan kesempatan formal menuju suatu persamaan yang lebih luas dari suatu keadaan. Demokrasi liberal bisa menjadi lebih fungsional untuk suatu masyarakat yang telah mencapai suatu tingkat yang tinggi dari persamaan sosial dan konsensus yang memperhatikan nilai-nilai dasar tertentu. Namun bagi masyarakat yang berpolarisasi tinggi sepanjang garis kelas sosial, nasionalisme atau agama, demokrasi dapat menjadi suatu formula untuk suatu kemandekannya. Bentuk-bentuk yang sangat tipikal dari polarisasi adalah konflik kelas dalam negara dengan stratifikasi yang tinggi dan struktur kelas kiri yang tidak merdeka dari suatu zaman sosial yang feodal, seperti situasi di Prancis pada saat revolusi dan seperti berlanjut menjadi kasus dalam negara-negara dunia ketiga seperti Filipina dan Peru. Masyarakat didominasi oleh suatu elit tradisional yang sangat sering oleh para tuan tanah yang juga membiarkan kelas-kelas lain maupun pengusaha lain yang efisien. Pembangunan demokrasi formal seperti dalam suatu negara menutupi keragaman yang luar biasa dalam kemakmuran, prestis, status, dan kekuasaan kaum elit yang dapat menggunakannya untuk mengontrol proses demokrasi. Suatu patologi sosial yang terkenal, dominasi dari kelas-kelas sosial lama membangkitkan suatu persamaan yang tidak menyerah terhadap oposisi yang paling kiri, yang percaya bahwa sistem demokrasi itu sendiri jahat dan perlu dihancurkan bersama-sama dengan kelompok-kelompok sosial yang dilindunginya. Suatu demokrasi yang melindungi kepentingan-kepentingan suatu kelas yang tidak efisien, golongan para tuan tanah, dan menimbulkan suatu perang sipil sosial yang tidak dapat dikatakan menjadi fungsional dalam bidang ekonomi. Demokrasi juga bukan barang istimewa dalam memutuskan perselisihan antara perbedaan etnik atau kelompok-kelompok bangsa. Permasalahan kedaulatan bangsa adalah sifatnya yang tidak dapat dikompromikan. Itu juga milik orang per orang yang lain. Orang Armenia atau Azerbaijan, Lituania maupun Rusia, dan bila perbedaan kelompok terjadi menuju kepada konflik, maka ada sedikit cara membagi perbedaan itu melalui kompromi demokratis yang damai. Sebagaimana terjadi dalam kasus perselisihan ekonomi, Uni Soviet tidak dapat menjadi demokratis dan suatu saat akan menyatu kembali. Untuk itu, tidak ada konsensus antara universalitas Soviet yang telah memisahkan warga negara umum dengan identitasnya. Demokrasi hanya akan muncul pada basis negara-negara yang muncul ke dalam suatu bangsa yang lebih kecil. Demokrasi yang telah dilakukan dengan tiba-tiba juga berhubungan dengan keragaman etnik. Tetapi keragaman itu masuk dalam batas-batas tertentu. Tidak satupun dari kelompok-kelompok etnik Amerika yang menyatakan bahwa komunitas-komunitas historis hidup dalam tanah tradisional mereka dan berbicara dengan bahasa yang mereka miliki, dengan suatu ingatan dari bangsa dan masa lalu mereka. Seorang diktator modern pada prinsipnya menjadi jauh lebih efisien daripada suatu demokrasi yang menciptakan kondisi-kondisi sosial yang akan menumbuhkan ekonomi kapitalis dan munculnya suatu demokrasi yang tidak stabil. Ambillah contoh pada kasus Filipina. Masyarakat Filipina sampai hari ini disifati oleh suatu zaman masyarakat inegalitarian yang tinggi di pedalaman. Tempat dari suatu anggota keluarga pemilik tanah yang kecil mengontrol suatu bagian yang sangat luas dari tanah pertanian milik negara. Versi Filipina tidak bersifat dinamis dan efisien.
Walaupun melalui posisi sosial mereka, mereka telah mengatur dominasi yang lebih baik dari politik Filipina pasca kemerdekaan. Dominasi itu berlanjut dari kelompok sosial ini yang telah membelot suatu pandangan mengenai keturunan di Asia Tenggara kembali ke gerakan gerilya orang Mau dari Partai Komunis Filipina dan sayap militernya tentara yang dimiliki oleh orang baru. Jatuhnya diktator Marcos dan diganti oleh Corazon Aquino pada tahun 1986 sama sekali tidak mendorong problem pembagian tanah atau pemberontakan. Tidak berkurang karena keluarga Aquino adalah di antara tuan tanah terbesar di Filipina. Sejak pemilihannya berusaha untuk menerapkan suatu program land reform yang telah terjebak pada oposisi dari suatu pengesahan besar yang dikontrol oleh banyak orang akan menjadi targetnya. Demokrasi dalam hal ini dipaksa untuk menghasilkan jenis tatanan masyarakat yang egaliter, yang dibutuhkan juga sebagai dasar untuk pertumbuhan kapitalis atau untuk stabilitas jangka panjang demokrasi itu sendiri. Dalam keadaan tersebut, kediktatoran secara potensial dapat lebih fungsional dan menghasilkan suatu masyarakat modern, seperti ketika kekuasaan diktator digunakan untuk menghasilkan land reform selama pendudukan orang-orang Amerika di Jepang. Suatu bentuk yang mirip dengan akibat pembaruan yang dijalankan oleh para perwira sayap kiri militer yang telah memerintah Peru antara tahun 1968 sampai 1980. Sebelum militer mengambil alih, 50% tanah di Peru dipegang oleh 700 pemilik yang telah mengontrol perpolitikan di Peru. Militer telah meluaskan land reform di Amerika Latin setelah Kuba, menggantikan kewajiban pertanahan lama dan sesuatu yang baru. Lebih banyak elit modern dari kaum industrialis dan teknobirokrat, dan menyediakan pertumbuhan dramatis dari suatu kelas menengah melalui perbaikan dalam bidang pendidikan. Diktator ini menggantikan pemerintahan Peru dengan satu hal yang lebih besar dan tidak efisien, tetapi itu telah memisahkan banyak ketidakadilan sosial yang mencolok, dan oleh karena itu sedikit memperbaiki prospek jangka panjang untuk memunculkan suatu sektor ekonomi modern setelah militer kembali ke barak mereka pada tahun 1980. Penggunaan kekuasaan diktator negara untuk melepaskan cengkeraman pembangunan kelompok-kelompok sosial tidaklah unik bagi kaum Leninis kiri. Hal itu digunakan oleh rezim sayap kanan untuk meratakan jalan menuju ekonomi pasar dan oleh karena itu mencapai tingkat kemajuan yang melebihi industrialisasi bagi kapitalisme yang tumbuh dengan subur dalam suatu masyarakat yang dinamis dan egaliter di mana seorang pengusaha kelas menengah memperoleh dukungan. Di samping para pemilik tanah tradisional yang memiliki hak istimewa, tetapi secara ekonomi kelompok-kelompok sosial itu tidak efisien. Bila suatu perbaruan diktator menggunakan paksaan untuk mempercepat proses ini dan pada suatu ketika menghadirkan gangguan untuk memindahkan sumber daya dan kekuatan dari suatu kelas pemilik tanah tradisional yang tidak efisien menuju suatu persamaan dalam sektor negara yang tidak efisien juga. Kemudian tidak ada alasan mengapa hal itu harus berlawanan secara ekonomi dengan bentuk-bentuk organisasi modern ekonomi pasca industri. Ini adalah bentuk logis yang telah menyebabkan para intelektual seperti Andranik Migranian dan lainnya menuju suatu transisi otoritarian, yaitu suatu ekonomi pasar di USSR melalui suatu penciptaan kepresidenan nasional dengan kekuatan diktator. Perpecahan sosial yang tajam di sekitar garis kelas bangsa, etnik, atau agama dapat diredakan dengan proses perkembangan ekonomi kapitalis itu sendiri. Perbaikan prospek untuk munculnya suatu konsensus yang demokratis. Namun tidak ada jaminan bahwa perbedaan-perbedaan ini akan bertahan sebagai suatu negara yang bertumbuh secara ekonomi, atau bahwa mereka tidak akan kembali ke dalam suatu bentuk yang lebih dahsyat. Pertumbuhan ekonomi tidak akan memperlemah perasaan identitas nasional di antara negara-negara Kanada, Prancis di Quebec. Mereka merasa takut karena homogenisasi ke dalam budaya Anglopon yang dominan telah mempertajam mereka untuk mempertahankan keistimewaan yang mereka miliki. Hasrat untuk mengatakan bahwa demokrasi lebih fungsional bagi masyarakat yang lahir sejajar seperti Amerika Serikat yang menginginkan permasalahan suatu bangsa menempatkan hal itu pertama kali. Demokrasi kemudian tidak dibutuhkan untuk menjadi lebih fungsional karena masyarakat lebih kompleks dan lebih beragam ketika keragaman suatu masyarakat melewati suatu batas tertentu.
Argumen kedua di atas bahwa demokrasi pada akhirnya muncul sebagai produk perjuangan untuk mencapai kekuasaan antara elit-elit non-demokratis pada golongan kiri atau kanan juga tidak memuaskan sebagai suatu keterangan mengapa hal itu harus menjadi suatu evolusi yang universal dalam tujuan demokrasi liberal. Untuk catatan ini, demokrasi bukanlah hasil dari beberapa kelompok yang berjuang untuk memperoleh posisi dalam negara. Sebaliknya, demokrasi menjadi suatu bentuk genjatan senjata antar faksi-faksi yang berperang dan tidak terlindungi menuju suatu perubahan dalam keseimbangan kekuasaan antara mereka yang akan membagi suatu kelompok yang penting atau terbatas menuju kebangkitan kembali untuk memperoleh kemenangan. Dengan kata lain, bila demokrasi yang muncul di Uni Soviet hanya karena ambisi tokoh seperti Gorbachev dan Yeltsin yang membutuhkan tongkat penggerak untuk membangun aparat partai, mengikuti kemenangan satu atau pemimpin dunia yang lain untuk satu pencabutan keuntungan yang demokratis. Mirip dengan asumsi awal argumen ini bahwa demokrasi di Amerika Latin lebih kecil daripada sekedar suatu kompromi antara otoritarian kanan dan kiri atau antara kelompok-kelompok yang berkuasa di kanan yang memiliki visi yang lebih jelas dari masyarakat yang akan menjatuhkannya bila hal itu berada dalam suatu posisi untuk mencapai kekuasaan. Ini mungkin menjadi suatu cara yang tepat dalam menggambarkan proses kepemimpinan menuju demokrasi dalam spesifikasi negara-negara tertentu. Tapi bila demokrasi adalah pilihan pertama, tidak seorang pun memilih hal pertama itu akan menjadi benar-benar stabil. Seperti suatu penjelasan tidak dapat dijadikan dasar untuk mengharapkan suatu evolusi universal yang di dalamnya memiliki tujuan. Argumen terakhir ini yang telah mengajarkan hasil-hasil industrialisasi yang maju, masyarakat kelas menengah yang secara alami lebih suka dengan hukum-hukum liberal dan partisipasi demokratis. Hanya sampai pada batas ini. Ini adalah agak nyata bahwa pendidikan jika bukan suatu prakondisi yang sebenarnya dibutuhkan, sekurang-kurangnya merupakan suatu barang tambahan yang bernilai lebih tinggi dari yang diinginkan menuju demokrasi. Adalah sulit untuk membayangkan kerja demokrasi yang layak dalam suatu masyarakat buta huruf yang luas di mana orang tidak dapat mengambil keuntungan dari informasi mengenai pilihan yang terbuka bagi mereka. Tetapi adalah suatu yang agak berbeda untuk mengatakan bahwa pendidikan membawa pada kebutuhan untuk percaya pada nilai-nilai yang demokratis. Adalah sulit untuk membayangkan kerja demokrasi yang layak dalam suatu masyarakat buta huruf yang luas di mana orang tidak dapat mengambil keuntungan dari informasi yang mengenai pilihan yang terbuka bagi mereka, tetapi adalah suatu yang agak berbeda untuk mengatakan bahwa pendidikan membawa pada kebutuhan untuk percaya pada nilai-nilai yang demokratis. Ini adalah kasus yang menyebabkan tingkat-tingkat pendidikan di negara-negara Uni Soviet dan Cina menuju suatu tingkat pendidikan seperti di Korea Selatan, Taiwan, dan Brazil yang telah mengumpulkan dengan teliti penyebaran norma-norma yang demokratis. Namun ide-ide yang sesuai dengan zaman dalam pusat-pusat dunia pendidikan menjadi demokratis pada peristiwa sekarang tidaklah mengejutkan bahwa seorang mahasiswa di Taiwan menerima gelar insinyur dari UCLA harus kembali mempercayai bahwa demokrasi mempresentasikan bentuk-bentuk yang lebih tinggi dari organisasi politik untuk negara-negara modern. Namun ini sangat berbeda dengan pendapat bahwa ada beberapa hubungan yang penting antara pelatihan insinyur yang akan menjadi penting bagi Taiwan dan kepercayaan baru yang dibangun dalam demokrasi liberal. Memang untuk memikirkan bahwa pendidikan negara pada hakikatnya menuju nilai-nilai yang demokratis yang merefleksikan praasumsi yang sungguh-sungguh pada bagian manusia yang demokratis. Pada periode-periode yang lain, ketika ide-ide demokrasi tidak diterima secara luas, para pemuda yang belajar di Barat seringkali kembali pada kepercayaan bahwa komunisme atau fasisme adalah gelombang masa depan untuk masyarakat modern. Pendidikan yang lebih tinggi di Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya pada saat sekarang secara umum tidak dapat dihitung dalam perspektif yang relatif dan historis mengenai pemikiran abad 20. Hal ini mempersiapkan mereka untuk menjadi warga negara dalam demokrasi liberal dengan mendorong suatu bentuk toleransi mengenai pandangan yang berbeda. Tapi itu juga mengajarkan pada mereka hal-hal yang tidak mendasar untuk percaya pada superioritas demokrasi liberal menuju bentuk-bentuk pemerintahan lain secara final.
Fakta bahwa mendidik orang-orang kelas menengah di kebanyakan negara maju yang telah terindustrialisasikan dengan demokrasi liberal yang lebih besar melalui bentuk-bentuk yang beragam dari otoritarianisme yang menginginkan permasalahan mengapa mereka menunjukkan pilihan ini. Ini tampak jelas bahwa pilihan terhadap demokrasi tidak dilakukan dengan logika industrialisasi itu sendiri. Memang bahwa logika dari proses itu akan tampak menuju titik dalam arah yang sangat bertentangan. Bila tujuan ekonomi suatu negara adalah pertumbuhan, di atas semua pertimbangan-pertimbangan yang lain, kebenaran kombinasi yang menang akan berusaha juga menuju demokrasi liberal atau sosialisme seorang pengikut Lenin atau bentuk demokratis tapi kombinasi dari ekonomi liberal dan politik otoritarian yang beberapa pengamatnya memiliki label negara otoritarian yang birokratis. Atau apakah kita mungkin menyebutnya sebagai suatu orientasi pasar otoritarianisme? Ini adalah pembuktian yang sangat empiris untuk menunjukkan bahwa para modernis otoritarian berorientasi ke pasar yang secara ekonomi lebih baik daripada lawan-lawan mereka yang demokratis. Secara historis, beberapa dari catatan pertumbuhan ekonomi yang mengesankan telah disusun oleh tipe negara ini, termasuk Kerajaan Jerman, Meiji Jepang, Rusia Witte, dan Stolypin, dan yang lebih baru adalah Brasil setelah militer mengambil alih pada tahun 1964. Chili di bawah Pinochet, dan tentunya Nies dari Asia. Contohnya antara tahun 1961 sampai 1968, angka pertumbuhan rata-rata tahunan negara-negara demokrasi yang sedang berkembang termasuk India, Ceylon, Filipina, Chili, dan Costa Rica hanya 2,1%, sedangkan kelompok otoritarian konservatif Spanyol, Portugal, Iran, Taiwan, Korea Selatan, Thailand, dan Pakistan telah memiliki angka rata-rata pertumbuhan 5,2%. Alasan-alasan mengapa suatu negara otoritarian yang berorientasi pasar secara ekonomi pasti lebih baik daripada suatu negara yang demokratis secara sangat baik dijelaskan oleh ekonom Joseph Schumpeter dalam bukunya Kapitalisme, Sosialisme, dan Demokrasi. Sementara itu, para pemilih di negara-negara demokratis yang mungkin menerima pasar bebas dalam teorinya, mereka semua juga siap untuk meninggalkannya bila mereka memiliki kepentingan ekonomi sendiri dalam jangka pendek. Namun tidak ada anggapan bahwa masyarakat yang demokratis akan membuat pilihan yang rasional dalam ekonomi, atau bahwa orang-orang yang kalah dalam bidang ekonomi tidak akan menggunakan kekuasaan politik untuk melindungi posisi mereka. Rezim yang demokratis memetakan permintaan kelompok-kelompok kepentingan yang beragam dalam masyarakat mereka yang bertujuan sebagai suatu keseluruhan untuk menghabiskan kesejahteraan secara lebih banyak, untuk menciptakan hambatan produksi melalui kebijakan-kebijakan yang ketat dalam tingkat pengupahan, untuk melindungi industri-industri yang lemah dan tidak kompetitif, serta memiliki defisit anggaran yang lebih besar dan angka inflasi yang lebih tinggi. Untuk membawa suatu contoh terbuka, selama tahun 1980 telah menghabiskan sangat banyak melalui serangkaian defisit anggaran yang terus melambung, pertumbuhan ekonomi masa depan yang rusak, dan pilihan-pilihan generasi masa depan yang membawa pada terpilihnya suatu tingkat konsumsi yang tinggi saat ini. Meskipun suatu perhatian terbesar luas bahwa untuk pemborosan akan merusak dalam jangka panjang secara ekonomi dan politik, sistem demokrasi Amerika tidak mampu untuk melakukan secara serius problem itu karena tidak memutuskan secara jujur meletakkan penyebab kegagalan pemotongan anggaran dan pertumbuhan yang tetap. Oleh karena itu, demokrasi di Amerika tidak menunjukkan suatu tingkat yang tinggi selain kegunaan ekonomi pada tahun-tahun belakangan ini. Pada prinsipnya, rezim-rezim otoritarian di sisi lain lebih mampu mengikuti kebijakan-kebijakan ekonomi liberal dengan benar yang tidak diubah melalui pembagian kembali tujuan-tujuan pertumbuhan yang dipaksakan. Mereka tidak pernah dapat menghitung para pekerja di dalam kemunduran industri-industri atau mensubsidi sektor-sektor yang tidak efisien karena yang terakhir ini memiliki pengaruh politik. Mereka sesungguhnya dapat menggunakan kekuatan negara untuk menekan konsumsi bagi kepentingan-kepentingan pertumbuhan jangka panjang. Selama periode pertumbuhan yang tinggi pada tahun 1960, pemerintah Korea Selatan telah mampu untuk menekankan permintaan kenaikan upah dengan melarang pemogokan dan melarang perbincangan mengenai konsumsi dan kesejahteraan yang lebih besar dari pekerja. Dengan menghadapkan perubahan demokrasi, Korea Selatan pada tahun 1987 telah menyebabkan suatu perkembangan
menuju perbaikan yang luar biasa terhadap pemogokan dan permintaan upah baru jangka panjang yang mengejutkan. Rezim yang terpilih secara demokratis harus menemukan akibat yang berarti, yaitu biaya buruh Korea lebih tinggi dan mengurangi persaingan. Tentu saja rezim-rezim komunis telah mampu untuk mencapai angka tabungan dan investasi yang sangat tinggi dengan menekan secara kejam para konsumen. Tetapi pertumbuhan jangka panjang dan kemampuan mereka untuk modern berjalan pincang dengan tidak adanya persaingan. Di lain pihak, kaum otoritarian yang berorientasi pasar merupakan sesuatu yang terbaik dari kedua dunia itu. Mereka mampu untuk menyelenggarakan suatu tingkat yang relatif tinggi selain disiplin sosial penduduk mereka. Sementara itu membolehkan tingkat kebebasan untuk mendorong inovasi, teknologi, dan pekerjaan yang lebih sesuai dengan zaman. Bila suatu argumen perlawanan dengan efisiensi demokrasi yang ekonomis, yaitu bahwa mereka membayar dengan sangat besar pasar itu untuk kepentingan pembagian kembali dan konsumsi saat ini. Argumen lain adalah bahwa mereka tidak cukup membayar dengan itu saja. Rezim-rezim otoritarian yang berorientasi pasar dalam beberapa hal lebih statis dalam menjalankan kebijakan-kebijakan ekonomi mereka daripada perkembangan demokrasi dari Amerika Utara dan Barat. Namun kebalikan ini adalah suatu arah pemikiran yang tunggal melewati kenaikan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, selain tujuan-tujuan seperti pembagian kembali dan keadilan sosial. Adalah tidak benar apa yang disebut dengan kebijakan industrial, yang di dalamnya negara mensubsidi atau mendorong sektor ekonomi tertentu atas biaya dari sektor lain yang lebih merupakan suatu rintangan daripada suatu bantuan terhadap perekonomian Jepang dan negara-negara Asia Nies yang lain dalam jangka panjang. Namun, intervensi negara dalam pasar telah dijalankan dengan lengkap dan kembali pada ukuran yang luas dari suatu persaingan pasar yang benar-benar telah membuktikan kesesuaian tingkat-tingkat pertumbuhan yang sangat tinggi. Para perencana Taiwan pada akhir tahun 1970-an dan awal 1980-an telah mampu mengubah sumber-sumber investasi dari industri ringan seperti tekstil menuju suatu yang lebih maju seperti elektronik dan semikonduktor. Meskipun usaha itu sungguh-sungguh dan pengangguran terjadi dalam sektor itu. Suatu kebijakan industri yang terjadi di Taiwan yang hanya karena negara itu sudah mampu untuk melindungi para teknokrat yang merencanakannya dari tekanan politik yang dapat menyebabkan pasar dan membuat keputusan-keputusan menurut kriteria efisiensi. Dengan kata lain, ini terjadi karena Taiwan tidak diperintah secara demokratis. Suatu kebijakan industri Amerika kurang lebih sama untuk mengembangkan persaingan ekonominya justru karena Amerika lebih demokratis daripada Taiwan atau negara-negara Asia Nies. Proses perencanaan dengan cepat akan membatalkannya dari tekanan-tekanan Kongres, juga untuk melindungi industri-industri yang tidak efisien atau untuk meningkatkan sesuatu yang disenangi oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Itu adalah suatu hubungan yang tidak diragukan lagi antara pertumbuhan ekonomi dan demokrasi liberal, yang mana seorang dapat meneliti secara singkat dan melihat ke seluruh dunia. Namun sikap dasar yang tepat dari hubungan itu lebih lengkap dari kemunculan yang pertama dan tidak dapat diterangkan secara cukup oleh beberapa teori yang sampai saat ini. Logika sains alam modern dan proses industrialisasi tidak mempercepat titik ini dalam satu arah tunggal dalam bidang politik sebagaimana dilakukan dalam bidang ekonomi. Demokrasi liberal sesuai dengan kematangan industri dan lebih disukai oleh warga negara dari beberapa negara industri maju, tetapi tidak ada usaha untuk menjadikan suatu hubungan kebutuhan antara keduanya. Mekanisme tambahan dalam memimpin persamaan menuju arah sejarah kita dalam masa depan otoritarian birokrasi sebagai suatu yang liberal. Oleh karena itu, kita harus melihat tempat lain dalam berusaha memahami krisis otoritarianisme dewasa ini dan revolusi demokratis tentang pandangan dunia. Pertanyaan lama yang terjawab. Terhadap pertanyaan Kant, apakah mungkin untuk menulis suatu sejarah universal dari sudut pandang kosmopolitan? Jawaban kita sementara adalah mungkin. Sains alam modern telah menyediakan untuk kita suatu mekanisme yang perkembangan progresifnya mampu memberikan sebuah direksionalitas dan koherensi menuju sejarah manusia selama beberapa abad yang lalu. Pada zaman ketika kita tidak lagi mengidentifikasi pengalaman Eropa dan Amerika Utara dengan pengalaman kemanusiaan secara keseluruhan, maka mekanisme itu benar-benar bersifat universal, jauh terpisah dari suku-suku yang menghilang dengan cepat dalam
rimba belantara Brazil atau Papua Nugini, tidak ada cabang tunggal umat manusia yang tidak tersentuh oleh mekanisme itu, yang menjadikan kita tidak berkait dengan umat manusia lainnya melalui hubungan ekonomi universal dan konsumerisme modern. Ia bukanlah tanda dari provinsialisme, tetapi tanda dari kosmopolitanisme lah untuk mengakui bahwa telah muncul suatu pada beberapa abad terakhir seperti budaya global sejati yang berpusat di sekitar pertumbuhan ekonomi yang dikendalikan secara teknologis dan hubungan-hubungan sosial kapitalis yang penting untuk memproduksi dan menopangnya. Masyarakat yang masih berusaha mempertahankan penyatuan itu, dari masyarakat Jepang, Tokugawa, dan Port Sublim sampai Uni Soviet, Republik Rakyat Cina, Burma, dan Iran, telah berusaha berjuang untuk membendung tindakan-tindakan yang hanya bertahan untuk 1 atau 2 generasi. Mereka yang tidak dapat dikalahkan oleh keunggulan teknologi militer digoda dengan gemerlapnya dunia material yang diciptakan oleh sains ala modern. Sementara tidak setiap negara mampu menjadi masyarakat konsumer dalam waktu dekat. Di masa depan, tetapi hampir tidak ada masyarakat di dunia ini yang tidak mencakup tujuannya sendiri. Karena adanya kecengkraman dari sains ala modern, maka sulit untuk menopang ide bahwa sejarah itu bersifat siklis. Hal ini tidak berarti tidak ada pengulangan dalam sejarah. Mereka yang telah membaca Thucydides dapat mencatat persamaan-persamaan antara persaingan Athena dan Sparta serta konflik perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Mereka yang memperhatikan masa bangkit dan jatuhnya kekuatan-kekuatan besar tertentu di zaman kuno dan memperbandingkan mereka dengan kekuatan-kekuatan dari zaman kontemporer tidak salah dalam melihat kemiripan-kemiripan itu. Namun, pengulangan pola-pola historis tertentu yang sudah berlangsung lama adalah sesuai dengan sejarah direksional dan dialektis. Sepanjang kita memahami bahwa ada kenangan dan gerakan di antara pengulangan-pengulangan itu. Demokrasi Athenian bukanlah demokrasi modern, sebagaimana juga Sparta yang belum menemukan pembagian kontemporer, meskipun kemiripan-kemiripan tertentu yang mungkin melahirkan Uni Soviet versi Stalin. Sejarah yang benar-benar bersifat siklis seperti yang dimimpikan Plato atau Aristoteles memerlukan suatu kataklisme global dari kekuatan yang sangat besar sehingga seluruh ingatan dari warga waktu-waktu yang awal akan hilang. Bahkan pada zaman senjata-senjata nuklir dan pemanasan global, sulit untuk memahami sebuah katalisme dengan kekuatan untuk menghancurkan ide sains ala modern. Dan sepanjang sebuah pancang tidak dikendalikan melalui hati sang vampir, maka ia akan memunculkan kembali dirinya dengan seluruh kecocokan-kecocokan sosial, ekonomi, dan politiknya dalam ruang beberapa generasi. Bagian-bagian sebaliknya dengan cara yang bersifat fundamental akan berarti suatu pemisahan total dengan sains ala modern dan ekonomi dunia yang diciptakannya. Di sana tampaknya ada sedikit prospek bahwa semua masyarakat kontemporer akan memilih untuk melakukan hal demikian, dan persaingan militer dalam banyak hal akan para anggotanya masuk dalam dunia yang memaksakan diri itu. Pada akhir abad ke-20, Hitler dan Stalin muncul menjadi dua jalan sejarah yang mengarah pada tujuan-tujuan kematian, ketimbang sebagai alternatif yang real untuk organisasi sosial manusia. Sementara biaya-biaya kemanusiaan mereka tidak terhitung jumlahnya. Totalitarisme ini dalam bentuknya yang paling murni telah membakar diri mereka sendiri untuk selamanya. Hitlerisme pada tahun 1945 dan Stalinisme pada 1956. Banyak negara-negara lain yang berusaha meniru totalitarisme dalam beberapa bentuk. Dari revolusi Cina tahun 1949 sampai permasalahan yang terus-menerus merah di Kamboja pada pertengahan 1970-an dengan banyaknya diktator-diktator kecil yang buruk, diantaranya mulai dari Korea Utara, Yaman Selatan, Ethiopia, Kuba, dan Afghanistan di sayap kiri sampai Iran, Irak, Syria di sayap kanan. Namun karakteristik umum dari mereka pada saat ini akan menjadi totalitarianisme, yaitu mereka muncul di negara-negara ketiga yang terbelakang dan miskin. Kegagalan yang terus-menerus dari komunisme untuk membuat kemajuan dalam mengembangkan dunia dan pemerataan antara negara-negara yang hanya memasuki tangga pertama industrialisasi membawa godaan totalitarian yang sedang terjadi. Sebagaimana Walt Rostow menamakannya, pertama,
suatu penyakit transisi, suatu kondisi patologi yang timbul dari syarat-syarat sosial dan politik khusus dari suatu negara pada suatu tingkat tertentu dalam perkembangan sosial ekonomi. Namun, kemudian bagaimana dengan fasisme yang muncul di negara-negara yang sudah maju? Bagaimana mungkin kita bisa merelegasi sosialisme nasional Jerman menuju suatu tingkat sejarah selain melihatnya sebagai inovasi yang spesifik dari modernitas itu sendiri? Dan bila generasi yang hidup setelah 1930 tiba-tiba keluar dari keputusannya sendiri dengan ledakan kebencian yang menurut dugaan dapat diatasi dengan perkembangan kebudayaan yang dapat menjamin bahwa kita tidak dapat dikejutkan dengan suatu ledakan baru yang datang dari sumber lain yang sebelumnya tidak diketahui. Tentu saja jawabannya adalah bahwa kita tidak memiliki jaminan dan tidak dapat menjamin masa depan generasi-generasi yang tidak akan menjadi masa depan para Hitler atau para Pol Pot. Seorang dari zaman modern akan menjadi Hegelian yang mempertahankan bahwa Hitler harus membawa demokrasi ke Jerman setelah 1945 akan memperoleh ejekan. Di lain pihak, sejarah universal tidak saja membutuhkan pembenaran dari rezim yang tiran dan setiap perang untuk menunjukkan suatu pola yang lebih besar dalam ekologi manusia. Kekuasaan dan sifat yang beraturan jangka panjang dari proses yang secara evolusi tidak akan terkurangi bila kita mengakui bahwa ada keputusan subjek yang tidak dapat diterangkan dengan luas. Semuanya lebih dari teori evolusi biologi yang dirusak oleh fakta mengenai kepunahan mendadak para dinosaurus. Tidaklah cukup untuk menyebutkan Holocaust dan mengharapkan wacana pada permasalahan perkembangan atau rasionalitas dalam sejarah manusia menuju akhir. Banyak sekali kekuatan peristiwa ini akan membuat kita berhenti merenung. Ada suatu kecenderungan untuk tidak membicarakan sejarah Holocaust karena alasan rasional. Karena seperti tanggung jawab para aktivis oposisi anti nuklir menuju wacana yang rasional mengenai pencegahan atau strategi kerja senjata-senjata nuklir. Dalam kedua kasus tersebut, ada sebuah perhatian serius bahwa rasionalisasi akan memusnahkan secara teratur golongan domestik suatu bangsa. Ini adalah umum antara para penulis yang melihat Holocaust sebagaimana pada beberapa peristiwa pokok dari modernitas untuk menyatakan bahwa keduanya secara historis unik dalam kejahatan-kejahatan mereka dan kadang-kadang satu manifestasi kejahatan universal yang potensial terikat di bawah permukaan semua masyarakat. Namun, seseorang yang tidak dapat memiliki kedua cara tersebut jika itu adalah suatu peristiwa kemalangan yang unik, seorang tanpa sesuatu yang dapat dijadikan contoh sejarah, kemudian harus memiliki persamaan-persamaan yang sebab yang unik, sebab-sebab yang tidak kita harapkan dengan mudah ditiru di negara-negara lain pada saat yang berbeda. Meskipun kita tidak dapat diambil seperti dalam sebuah cara suatu aspek kebutuhan modernitas. Di sisi lain, bila ada suatu manifestasi dari suatu kejahatan sejarah universal, kemudian itu hanya menjadi suatu versi yang ekstrim dari sesuatu yang mengerikan, tetapi gejalanya berakibat pada kaum nasionalis yang dapat turun dengan pelan-pelan tapi mengecilkan lokomotif sejarah. Saya cenderung melihat bahwa Holocaust adalah satu kejahatan yang unik dan menghasilkan keadaan yang unik. Yang unik pula dalam sejarah yang ditemukan di Jerman selama 1920 sampai 1930. Kondisi-kondisi ini sering tersembunyi di negara-negara berkembang tetapi akan menjadi sangat kuat tidak memikirkan kemungkinan meniru masyarakat lain di masa depan. Kebanyakan dari keadaan itu seperti kekalahan dalam waktu yang lama dan peperangan yang brutal atau depresi ekonomi merupakan hal baik untuk diketahui dan secara potensial dapat ditiru oleh negara-negara lain. Namun yang lainnya harus melakukan dengan kecerdasan khusus budaya tradisi Jerman pada waktu itu. Anti-materialisme menekankan pada perjuangan dan pengorbanan yang membuatnya sangat berbeda dengan Prancis dan Inggris yang sudah liberal. Tradisi-tradisi yang tidak memiliki cara modern itu telah teruji dengan gangguan-gangguan sosial yang disebabkan oleh industrialisasi kerajaan Jerman sebelum dan sudah Perang Franco-Rusia. Adalah mungkin untuk memahami nazisme sebagai sesuatu yang lain sekalipun ekstrim. Perubahan itu adalah sesuatu yang dihasilkan oleh proses modernisasi yang tidak ada dan tidak mengartikan sesuatu komponen kebutuhan modernitas manusia itu sendiri. Tidak ada satupun dari pernyataan-pernyataan itu merupakan suatu fenomena seperti nazisme yang sekarang tidak mungkin terjadi karena kita telah maju secara sosial seperti suatu tangga.
Oleh karena itu, merupakan suatu dorongan bahwa fasisme adalah suatu kondisi patologi dan ekstrim yang tidak dapat menghakimi modernitas sebagai suatu keseluruhan. Untuk mengatakan bahwa Stalinisme atau Nazisme adalah penyakit perkembangan sosial tanpa melupakan keganjilan mereka atau untuk mengurangi simpati pada korbannya, Jean-François Revel menunjukkan fakta bahwa demokrasi liberal telah menang dalam beberapa negara pada tahun 1980. Tidak satupun mayoritas kemanusiaan pada 100 tahun yang lalu yang hidupnya dihabiskan dengan totalitarianisme. Di lain pihak, kenyataan bahwa kehidupan mereka berada dalam ketidakseimbangan seharusnya tidak meninggalkan pembicaraan kita dalam berusaha mengarahkan permasalahan apakah itu suatu pola yang rasional maupun sejarah. Ada suatu harapan yang terjadi dan telah tersebar luas bahwa suatu sejarah universal bila suatu saat dapat dilihat. Kegunaannya harus sebagai suatu bentuk dari teodesi sekuler, yaitu suatu pembenaran dari semua yang hidup dalam istilah-istilah akhir sejarah yang tiran. Ini bukanlah satu sejarah universal dan layak untuk diharapkan dari permulaan seperti suatu bangunan intelektual yang menghadirkan suatu abstraksi yang luar biasa dari detail dan tekstur sejarah dan hampir mengakhiri kebutuhan yang mengabaikan semua orang dan zaman prasejarah. Semua sejarah universal tidak akan dapat kita susun dengan tidak memberikan catatan yang layak mengenai beberapa kejadian nyata bagi orang yang sudah berpengalaman. Suatu sejarah universal adalah perangkat intelektual yang sederhana yang tidak menjadi Tuhan yang membawa penebusan bagi manusia untuk setiap orang yang menjadi korban-korban sejarah. Juga tidak hanya keputusan dan perkembangan sejarah seperti Holocaust, kekuatan mereka menghapuskan fakta yang luar biasa bahwa modernitas adalah suatu hubungan dan merupakan kekuasaan yang ekstrim. Adanya keterputusan itu tidak membuat semua kemiripan yang luar biasa itu menjadi kurang nyata dalam pengalaman orang yang hidup melalui proses modernisasi. Tidak ada orang yang dapat menyangkal bahwa kehidupan abad ke-20 berbeda dalam cara-cara yang fundamental dari kehidupan masa-masa sebelumnya. Dan beberapa kenikmatan penduduk dari demokrasi yang berkembang yang meremehkan ide mengenai perkembangan sejarah yang menurut teorinya akan membuat kehidupan mereka berada dalam suatu keterbelakangan. Negara dunia ketiga yang mewakili suatu zaman manusia yang lebih awal. Seseorang dapat mengakui kenyataan bahwa modernitas telah mengizinkan jangkauan baru kejahatan manusia, meskipun itu permasalahan yang nyata dari perkembangan moral manusia, dan berlanjut untuk percaya bahwa adanya suatu arah dan proses hubungan secara historis. Tidak ada demokrasi tanpa demokrat. Sekarang terbukti bahwa mekanisme yang telah diletakkan pada dasarnya merupakan interpretasi ekonomis tentang sejarah. Logika sains ala modern tidak memiliki kekuatan dalam dirinya sendiri yang terpisah dari umat manusia yang ingin menggunakan sains untuk menaklukkan alam demi memuaskan kebutuhan-kebutuhan mereka atau menyelamatkan diri mereka sendiri melawan bahaya-bahaya. Dalam dirinya, sains atau baik dalam bentuk produksi mesin ataupun organisasi buruh yang rasional hanya diktekan suatu horizon dari kemungkinan-kemungkinan teknologis yang ditentukan oleh hukum-hukum alam yang mendasar. Hasrat manusialah yang mendorongnya untuk mengeksploitasi kemungkinan-kemungkinan ini, bukan hasrat untuk memuaskan serangkaian kebutuhan-kebutuhan alami yang terbatas, tetapi suatu hasrat yang sangat elastik yang horizon kemungkinan-kemungkinan secara konstan akan mendorong ke belakang. Mekanisme dengan kata lain adalah suatu jenis interpretasi Marxis atas sejarah yang mengarah pada suatu kesimpulan yang sepenuhnya non-Marxis. Adalah hasrat dari manusia yang hidup untuk memproduksi dan mengkonsumsi hal-hal yang mengarahkannya untuk meninggalkan pedalaman menuju kota, untuk bekerja di pabrik-pabrik besar atau birokrasi-birokrasi besar ketimbang di ladang, untuk menjual pekerjaannya pada penawar yang paling tinggi daripada melakukan pekerjaan nenek moyangnya untuk memperoleh pendidikan dan untuk tunduk pada disiplin waktu. Namun, berbeda dengan Marx, jenis masyarakat yang mengizinkan masyarakat untuk memproduksi dan mengkonsumsi kuantitas terbesar dari produk-produk atas dasar yang persamaan bukanlah masyarakat komunis, tetapi masyarakat kapitalis. Pada volume ketiga Kapital, Marx menggambarkan wilayah kebebasan yang akan muncul di bawah komunisme. Wilayah kebebasan Marxis adalah pada awalnya 4 jam kerja setiap hari, yaitu suatu masyarakat yang demikian produktif sehingga kerja manusia di pagi hari dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasarnya
dan kebutuhan-kebutuhan keluarga serta pengikutnya, dan meninggalkannya pada siang dan sore hari untuk menjadi seorang pemburu atau menulis puisi atau kritik. Padahal dunia nyata masyarakat komunis seperti Uni Soviet atau bekas Republik Demokratis Jerman telah mencapai wilayah kebebasan ini sejak beberapa orang menghabiskan lebih dari 4 jam kerja setiap hari. Namun sisa waktu mereka jarang dihabiskan untuk menulis puisi atau mengkritik. Oleh karenanya hal ini bisa dengan cepat membuat tanah mereka menjadi penjara, adalah menunggu keluar, minum, atau merencanakan kesempatan untuk mengambil satu liburan dalam suatu kumpulan sanatorium atau suatu partai yang tercemar. Namun jika waktu buruh dipenuhi, buruh butuh untuk memuaskan kebutuhan fisik, yaitu 4 jam rata-rata untuk para pekerja dalam masyarakat sosialis, yaitu ada aturan dari 1 atau 2 jam untuk menghubungkan masyarakat komunis, dan 4 atau 7 jam dari kelebihan waktu kerja yang membulatkan hari itu tidak hanya masuk ke dalam kantong para kapitalis, tetapi membolehkan para pekerja untuk membeli mobil dan mesin cuci, tamasya dan berpergian. Apakah ini melanjutkan suatu alam kebebasan dalam semua arti yaitu materi lain, tetapi sebagai seorang pekerja Amerika membebaskan dengan penuh dari alam kebutuhan dari para lawannya yaitu Soviet. Tentu saja statistik produktivitas setiap pekerja tidak melahirkan hubungan kebutuhan pada kebahagiaan. Sebagaimana Marx menjelaskan bahwa fisik membutuhkan pertumbuhan terus dengan produktivitas, dan seseorang perlu untuk mengetahui tipe masyarakat mana yang lebih baik dengan kemampuan produktif untuk mengetahui satu produk mana yang lebih memuaskan para pekerja. Ironisnya, masyarakat komunis datang untuk memperoleh horizon yang memperluas hasrat yang diturunkan oleh masyarakat konsumtif barat tanpa memperoleh arti dari kepuasan mereka. Erich Honecker mengatakan bahwa standar kehidupan di Republik Demokrasi Jerman lebih tinggi daripada saat Kaiser. Memang itu sangat tinggi untuk kebanyakan masyarakat dalam sejarah manusia dan telah memuaskan hasrat-hasrat alami manusia beberapa waktu lalu. Namun ini hampir relevan. Orang-orang Jerman Timur tidak membandingkan diri mereka dengan orang-orang pada masa Kaiser, tapi membandingkan diri mereka dengan orang-orang Jerman Barat saat ini dan membangun kekurangan masyarakat mereka. Secara primer, manusia adalah seekor hewan ekonomi yang diarahkan oleh hasrat dan pertimbangannya. Selanjutnya, proses dialektika dari evolusi sejarah akan menjadi mirip untuk perbedaan masyarakat dan budaya manusia. Ini adalah kesimpulan dari teori modernisasi yang dipinjam dari suatu pandangan ekonomi esensial dari Marxisme yang memaksa sejarah. Namun modernisasi tampaknya sangat persuasif. Pada tahun 1990, lebih dari 15 atau 20 tahun yang lalu, ketika teori modernisasi berada di bawah seorang yang keras pada lingkungan akademik. Hampir semua negara yang telah berhasil mencapai suatu tingkat perkembangan ekonomi tinggi pada kenyataannya telah melihat pertumbuhan yang mirip daripada yang kurang antara satu dengan yang lain. Sementara itu, pada satu perubahan jalur bahwa negara-negara dapat dibawa untuk memperoleh akhir sejarah, ada beberapa versi modernitas yang lain daripada suatu demokrasi liberal kapitalis yang melihat mereka menuju permasalahan. Negara-negara modern dari Spanyol dan Portugal sampai Uni Soviet dan Cina serta Taiwan dan Korea Selatan semuanya telah bergerak menuju arah ini. Namun seperti semua teori ekonomi sejarah, teori modernisasi bagaimanapun juga tidak memuaskan. Ada suatu teori yang bekerja meningkatkan manusia sebagai suatu pembentuk ekonomi untuk meningkatkan bahwa ia diarahkan oleh perintah-perintah pertumbuhan ekonomi dan rasionalitas industri. Tidak bisa diragukan kekuasaan yang diturunkan dari kenyataan bahwa manusia, khususnya jumlahnya, dilakukan dalam memainkan peran yang nyata seperti dorongan untuk memotivasi bahwa tidak ada sesuatu yang harus dilakukan dengan ekonomi, dan di sisi ini bahwa keputusan dalam sejarah sebagian besar perpecahan manusia tiba-tiba meletus karena agama, ideologi, atau hasrat kaum rasionalis yang membawa pada gejala seperti Hitler dan Khomeini menemukan keaslian mereka. Seperti suatu sejarah universal yang benar dari manusia akan mampu menjelaskan tren-tren makanan dan kenaikan secara evolutif, bahkan juga keputusan dan sesuatu yang tidak dapat diterangkan. Dari contoh diskusi itu, jelaslah bahwa kita tidak dapat menjelaskan gejala demokrasi dengan cukup memadai jika kita mencoba memahaminya semata-mata dalam istilah ekonomi.
Suatu catatan ekonomi sejarah membawa kita menuju pintu-pintu tanah yang dijanjikan oleh demokrasi liberal, tapi tidak cukup mengantar kita pada sisi lain. Proses dari modernisasi ekonomi mungkin membawa perubahan sosial dalam skala luas, seperti transformasi kesukuan dan masyarakat pertanian ke dalam masyarakat kota. Pendidikan, suatu kelas menengah yang dalam beberapa hal menciptakan kondisi material demokrasi. Namun proses ini tidak dapat menjelaskan proses demokrasi itu sendiri. Jika kita melihat lebih dalam ke dalam proses itu, kita menemukan bahwa demokrasi tidak pernah dipilih untuk pertimbangan-pertimbangan ekonomi. Pertama, revolusi demokratis yang utama yaitu Amerika Serikat dan Prancis, keduanya terjadi hanya sebagai revolusi industri yang masuk ke di bawah Inggris, dan sebelum negara-negara itu memodernisasi secara ekonomi sebagaimana kita pahami istilah itu hari ini. Pilihan mereka untuk hak-hak manusia tidak dapat terjadi meskipun terkondisi oleh proses industrialisasi. Para pendiri Amerika mungkin sedang diarahkan melalui usaha dari Raja Inggris untuk mengenakan pajak pada mereka tanpa perwakilan di parlemen. Tetapi keputusan mereka untuk menyatakan kemerdekaan dan melawan Inggris dalam hal untuk membangun suatu tatanan baru yang lebih demokratis yang dapat diterangkan dengan jelas sebagai suatu bahan dari efisiensi ekonomi. Kemudian, seperti pada beberapa kelanjutan hal-hal dalam sejarah dunia, pilihan kemakmuran tanpa kemerdekaan dan para petani Tory yang menentang deklarasi kemerdekaan di Amerika Serikat menuju para pembaru otoritarianisme abad 20 dari Jerman dan Jepang sampai yang kontemporer seperti Deng Xiaoping yang telah menawarkan liberalisasi dan modernisasi ekonomi negaranya di bawah perwalian yang telah melanjutkan suatu diktator partai komunis, dan Lee Kuan Yew dari Singapura yang berpendapat bahwa demokrasi akan menjadi suatu rintangan untuk keberhasilan ekonomi Singapura yang spektakuler, dan juga orang-orang di semua zaman yang telah mengambil langkah non-ekonomi dari risiko kehidupan mereka dan mereka berjuang untuk hal-hal yang demokratis. Di sini tidak ada demokrasi tanpa orang-orang demokrat, yaitu tanpa seorang manusia yang demokratis yang bertujuan untuk membagi peristiwa demokrasi sebagaimana dibagi olehnya. Suatu sejarah universal berdasar pada perkembangan yang membuka hakikat sains modern telah terjadi. Lebih dari itu, hanya membuat pengertian sejarah manusia 400 tahun atau beberapa tahun yang lalu. Meskipun metode ilmiah atau liberalisasi dari hasrat manusia selanjutnya yang merangsang usaha-usaha untuk menaklukkan alam dan membelokkannya untuk tujuan-tujuan manusia, melepaskan ex nihilo dari kungkungan Descartes dan Bacon. Seorang pengisi sejarah universal, suatu peristiwa yang mendasarkan dirinya sendiri pada ukuran lebih besar daripada hakikat sains modern, harus akan memahami pramodern yang sesungguhnya dari sains dan dari hasrat yang berada di belakang hasrat ekonomi manusia. Seperti pertimbangan-pertimbangan yang mendorong kita tidak menuju usaha-usaha yang sangat jauh untuk memahami dasar dari revolusi liberal dunia sekarang ini, atau semua sejarah universal yang mungkin menekankannya. Dunia ekonomi modern adalah suatu yang luar biasa dan tidak memiliki struktur yang memegang kuat kehidupan kita dengan suatu pegangan besi, tetapi proses yang datang itu tidak memiliki akhir yang umum dengan sejarah itu sendiri dan tidak cukup untuk mengatakan pada kita apakah kita memiliki jangkauan akhir dari sejarah. Untuk itu kita harus mengerjakan lebih baik agar bisa menyadarkan diri, tetapi tidak pada Marx dan tradisi ilmu sosial yang melepaskan diri secara ekonomi dari dasar pandangan sejarahnya, melainkan pada Hegel, idealismenya yang merupakan filsuf pertama untuk menjawab pertentangan Kant untuk menulis suatu sejarah universal. Untuk memahami mekanisme Hegel yang menekankan proses sejarah, yaitu bagian yang lebih dalam yang tidak dapat dibandingkan dengan Marx atau semua ilmuwan sosial dewasa ini. Bagi Hegel, penggerak utama sejarah manusia bukanlah hakikat sains modern, tetapi lebih daripada sesuatu yang non-ekonomi secara total, perjuangan untuk memperoleh pengakuan. Secara universalnya, Hegel mengimbangi mekanisme yang telah kami uraikan, tetapi memberi kita suatu pemahaman yang lebih luas tentang manusia sebagai manusia yang mengizinkan kita memahami diskontinuitas. Perperangan dan tiba-tiba ledakan keluar dari irasionalitas memenangkan perkembangan ekonomi yang memiliki sifat sejarah manusia yang aktual. Sebagai suatu titik awal untuk analisis ini, marilah kita menerima tesis Marxis Hegelian yang merupakan
Sejarah silam yang diproses secara dialektis atau melalui suatu kontradiksi, meninggalkan bisikan untuk menjadi pertanyaan waktu, apakah dialektika memiliki suatu ide atau dasar material, suatu bentuk tertentu dari organisasi sosial politik yang muncul dalam beberapa bagian dunia, tetapi berisi suatu kontradiksi internal yang membawa waktu menuju kerusakannya sendiri dan digantikan oleh suatu perbedaan dan sesuatu yang lebih berhasil. Problem berakhirnya sejarah dapat dihilangkan dengan cara apakah ada beberapa perbedaan dalam tatanan masyarakat demokrasi liberal saat ini yang akan memimpin kita untuk berharap apakah proses sejarah akan berlanjut dan menghasilkan tatanan yang baru atau yang lebih tinggi. Kita dapat mengizinkan suatu kontradiksi jika kita melihat suatu sumber dari perasaan tidak senang masyarakat yang cukup radikal yang pada akhirnya menuju sebab keruntuhan masyarakat sistem demokrasi liberal dalam istilah tahun 1960 sebagai suatu keseluruhan. Ini tidak cukup untuk membatasi permasalahan-permasalahan dalam demokrasi liberal dewasa ini jika hal itu adalah persoalan-persoalan serius seperti defisit anggaran, inflasi, kriminalitas, obat bius. Suatu permasalahan tidak menjadi kontradiksi meskipun permasalahan itu sangat serius dan tidak dapat dipecahkan dalam sistem itu, tetapi merusak legitimasi sistem itu sendiri seperti kebangkrutan-kebangkrutan terakhir di bawah beban yang dimilikinya. Misalnya, perkembangan buruh yang mantap dalam masyarakat kapitalis menurut Marx tidak hanya satu permasalahan melainkan satu kontradiksi. Karena itu akan berperan penting untuk suatu situasi reaksional yang akan meruntuhkan semua struktur masyarakat kapitalis dan akan menggantikannya dengan sesuatu yang berbeda. Sebaliknya, kita dapat menyangkal bahwa sejarah telah menuju akhir jika bentuk masyarakat dan organisasi politik sekarang memuaskan kehidupan masyarakat dan karakter esensial mereka dengan sempurna. Namun bagaimana kita tahu jika ada sisa-sisa kontradiksi dalam tatanan dunia kita saat ini? Secara esensial, ada dua pendekatan pada permasalahan ini. Pertama, kita akan meneliti hal-hal aktual dari perkembangan sejarah untuk melihat apakah ada suatu pola yang dapat ditunjukkan pada sejarah yang menunjukkan superioritas dari bentuk masyarakat yang penting. Hanya sebagai seorang ekonom modern tidak berusaha mendefinisikan kegunaan atau nilai suatu hasil di dalamnya sendiri, tetapi lebih menerima penilaian pasar dari hal itu sebagai petunjuk dalam suatu harga, sebagai suatu dialog atau kompetisi antara rezim-rezim yang berbeda atau bentuk-bentuk organisasi sosial. Masyarakat menyangkal sesuatu yang lain dalam dialog ini dengan kemenangan melalui mereka atau dengan hidup lebih lama dari mereka. Dalam beberapa kasus melalui penaklukan militer, di tempat-tempat yang lain melalui mereka atau dengan hidup lebih lama dari mereka. Dalam beberapa kasus melalui penaklukan militer, di tempat-tempat yang lain melalui superioritas dari sistem ekonomi mereka yang lain karena kesatuan politik internal yang lebih besar. Jika masyarakat manusia telah menyusun melalui abad-abad atau bertemu dengan suatu bentuk tunggal dari suatu organisasi sosial politik seperti demokrasi liberal, jika tidak tampak menjadi alternatif yang dapat hidup untuk demokrasi liberal, dan jika orang yang hidup dalam demokrasi liberal tidak menunjukkan perasaan tidak senang yang radikal dengan kehidupan mereka, kita telah melihat bahwa dialog telah mencapai suatu akhir dan kesimpulan definitif. Para filsuf sejarah terpaksa akan menerima demokrasi liberal yang menyatakan superioritas dan finalitasnya. Die Weltgeschichte ist das Weltgericht. Sejarah dunia adalah wasiat terakhir dari kebenaran.